Lahir dari keluarga buruh tani, membuat Isti berpikir bahwa menyandang gelar sarjana hanyalah sebuah impian yang terlalu tinggi. Sejak kecil, keterbatasan di sekelilingnya menanamkan keraguan seolah pendidikan tinggi hanyalah milik mereka yang beruntung secara finansial maupun akses. Namun, mimpi tak boleh berhenti hanya karena keadaan. Seusai lulus SMA, ia memutuskan bekerja di kota. Apa saja ia lakoni, menjadi kasir di toko hingga buruh pabrik untuk modal kuliah. Namun keadaan orang tua yang sakit membuat Isti harus pulang dan merawat mereka di rumah. Meski kembali ke kampung, tak menyurutkan tekad Isti untuk terus belajar. Bertemu dengan organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) di desa, membuatnya dapat berinteraksi dengan teman sebaya. Berdiskusi secara aktif dengan lingkar pembelajar membuat dirinya mampu mengeksplor banyak ilmu baru. Harapan Isti berkuliah semakin menyala. Ketika Isti menyampaikan keinginannya melanjutkan kuliah, kedua orang tuanya justru khawatir. Kalau kamu lanjut kuliah, terus nanti nikahnya kapan? Karena pada saat itu remaja seusianya mayoritas sudah menikah. Bagi Isti, puncak pencapaian tertinggi perempuan bukan menikah, tetapi mandiri dan berdaya. Setelah melewati dialog yang panjang, akhirnya Isti mendapatkan restu untuk berkuliah. Perjalanannya pun tak mudah. Selama kuliah, Isti berjualan pulsa, berdagang pakaian di alun-alun setiap Sunday morning, dan mengambil banyak pekerjaan sambilan seperti menjadi agen asuransi syariah. Setiap libur semesteran dan libur kuliah jelang Ramadan, Isti memanfaatkan untuk menjadi penjaga toko pakaian di Pasar Induk Wonosobo. Ia selalu mencari jalan untuk bisa menambah pemasukan dan membiayai kuliahnya sendiri, termasuk mencari beasiswa. Di tengah studinya, Isti bertemu dengan laki-laki yang selalu mendukung mimpinya. Tak jadi masalah bagi Isti ketika memutuskan menikah dengan syarat harus tetap berkuliah hingga lulus. Bahkan ketika sedang hamil besar anak pertamanya, ia tetap berjuang untuk menyelesaikan skripsi demi menamatkan studinya. Hingga akhirnya, sebuah sejarah tercipta. Isti lulus kuliah dengan predikat cum laude di Universitas Sains Al-Quran Unsik Wonosobo, Jawa Tengah, dan menyandang lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum Islam di angkatannya. Menjadi sarjana perempuan pertama di keluarganya, Isti meruntuhkan stigma masyarakat bahwa anak buruh tani juga bisa meraih mimpinya. Setelah menikah, Isti harus boyong ke desa suaminya dan tinggal bersama mertua. Di sana Isti melihat masalah besar. Angka tidak sekolah menduduki peringkat tertinggi sekecamatan. Hatinya tergerak. Pendidikan tidak boleh hanya untuk segelintir orang. Gayung bersambut. Di tahun 2015, Isti bertemu sekolah perempuan perdamaian yang diinisiasi Aman Indonesia. Ia menemukan wadah untuk belajar dan menyuarakan aspirasinya. Ia aktif mengikuti kegiatan seperti sosialisasi politik perempuan dan kelas-kelas reguler setiap bulannya. Kapasitas dan keaktifan Isti membuatnya dipercaya sebagai ketua sekolah perempuan. Ia semakin semangat memperluas ruang geraknya untuk mengadvokasi pendidikan bagi masyarakat desa, khususnya perempuan. Dengan berani dan optimis, Isti menemui kepala desa dan memberanikan diri mengawal program kesetaraan, Kejal Paket B dan C. Tak mudah bagi Isti. Sebagai pendatang, kehadirannya diragukan. Banyak yang menganggap sekolah tidak penting, transportasi sulit, ekonomi masyarakat terbatas. Tak kehabisan akal. Tanpa lelah, Isti memotivasi perempuan-perempuan desa untuk menjadi panutan bagi anak-anaknya. Minimal, kalau ibunya lulusan SMA, anaknya punya motivasi untuk meraih pendidikan lebih tinggi dari ibunya. Berbeda narasi yang disampaikan ke laki-laki. Isti selalu mengingatkan bahwa tanggung jawab laki-laki sebagai pencari nafkah utama ditunjang dengan ijazah untuk memenuhi persyaratan formal. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik bidang pekerjaan yang didapatkan. Motivasi juga terus Isti gemakan setiap kali pembelajaran dimulai. Kepada kelompok muda, Isti meyakinkan mereka untuk memanfaatkan peluang besar ini.
mengambil sebagai jalan mengubah nasib dan tidak berkecil hati meskipun ijazah diperoleh dari program kejar paket. Menteri kita aja ada loh yang ijazahnya kejar paket, nyatanya bisa kan jadi menteri? Tantangan lainnya muncul dari pemerintah desa. Pergantian kepemimpinan mengubah arah program desa. Membawa data penurunan ATS di desanya dan berhasil tidak masuk dalam ranking 10 desa dengan ATS tertinggi sekecamatan, Isti mendorong kejar paket sebagai program prioritas tidak hanya berskala nasional, tetapi juga dampaknya terasa di desanya. Puncaknya di tahun 2018, ketika kepala desa mendukung dan ikut program kejar paket, banyak masyarakat mendaftar. Lebih dari 35 orang lulus dalam program tahunan tersebut. Meskipun persentase penerima manfaat tidak sama dari tahun ke tahun, hasil yang dirasakan sangat nyata. Para ibu-ibu lebih percaya diri berbicara di forum-forum desa atau musrembang des. Mereka punya peluang akses bekerja, peningkatan kapasitas, bahkan bisa menjadi pemimpin komunitas. Pola pikir berubah. Pendidikan bukan hanya syarat kerja, tetapi kunci bertahan dan hidup lebih bermartabat. Transformasi di Desa Gemblengan dimulai dari transformasi dalam diri seorang perempuan. Isti membuktikan bahwa pendidikan adalah salah satu jalan menuju kemerdekaan setiap manusia. Ketika perempuan berani bermimpi, satu desa ikut bangkit.